Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fatmawati dengan NIM 060204200037 dari kelas Aljabar Abstrak B. Di sini saya akan menjelaskan proses pengisian tabel Cayley untuk membuktikan himpunan transformasi D4 sama dengan R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan min Y, MX sama dengan Y merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pengisian entry-entry pada tabel Cayley ini, saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan min Y, MX sama dengan Y. Yang pertama, R0. R0 ini bacanya rotasi sebesar 0 derajat dengan pusat 0,0. Nah, ini ada matrik A, B, C, D dirotasikan sebesar R0 sebesar 0 derajat dengan pusat 0,0 sehingga tetap menjadi A, B, C, D karena rotasinya sebesar 0 derajat, tidak berpindah atau enggak mutar. Kemudian yang kedua, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. A, B, C, D dirotasikan sebesar 90 derajat sehingga menjadi B, C, D, A. Memutar berlawanan dengan arah jarum jam bernilai positif. Kan kalau arah jarum jam kan berputar ke kanan, nah ini berputar ke kiri. Ini putarnya kalau 90 itu mutarnya satu kali. Nah, B pindah ke sini, A pindah ke sini, D pindah ke sini, C pindah ke atas sini. Kemudian R 180 derajat dengan pusat R 180 derajat, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. A, B, C, D dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 sehingga menjadi C, D, A, B. Memutar berlawanan dengan arah jarum jam sebesar ini. Berarti kalau 90 kan satu kali, kalau 180 dua kali. Situ. Terus kalau ini rotasi sebesar 270 derajat dengan pusat 0,0. A, B, C, D dirotasikan sebesar 270 derajat sehingga menjadi D, A, B, C. Kalau R ini artinya rotasi atau memutar. Nah, selanjutnya yaitu ini, M. M ini berarti pencerminan atau refleksi. Ini ada MY sama dengan 0. Artinya pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X ini. Ini adalah sumbu X. Berarti di sini ya, hadap ke sini. Berarti gini. Tak 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 tak. Yang dirubah atau yang direfleksikan yang mana? Yang atas sini direfleksikan atau dicerminkan dengan yang bawah sini sehingga menjadi DCBA. Selanjutnya yaitu MX sama dengan 0 atau refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini. Ini tuh sumbu Y. Kan arahnya vertikal gini. Berarti ini yang direfleksikan atau yang dicerminkan itu yang ini, yang kiri dengan yang kanan sehingga menjadi BADC. Kemudian MX sama dengan min Y. Refleksi terhadap sumbu garis X sama dengan min Y. Sumbu X sama dengan min Y itu letaknya di mana? Di sini. Ini MX sama dengan min Y. Garisnya sini. Nah, berarti gini. Ini AC ini nggak pindah, yang dipindah itu yang B sama D.
sehingga menjadi ADCB. Kalau yang ini, MX sama dengan Y, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu garis X sama dengan Y. Garis X sama dengan Y itu yang ini. Karena X ini positif, Y negatif, jadi garisnya di sini. Kalau yang tadi kan X-nya positif, Y-nya yang negatif, jadi di sini garisnya. Ini kan di sini. Berarti ini nggak dirubah. Yang dirubah itu yang ini. Sehingga ini menjadi CBAD. Jadi MY sama dengan 0, ini refleksinya, MX sama dengan 0, ini refleksinya, MX sama dengan Y, ini refleksinya, MX sama dengan Y, ini refleksinya. Nah, selanjutnya yaitu pengisian entry-entry-nya. Ini nanti dijadikan patokan mengerjakan ini. Nah, ini mengisinya R0 yang kiri ya, R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan Y, MX sama dengan Y. Terus yang atas ini juga ditulis sama kayak ini, R0, R90 sampai MX sama dengan Y. Nah, cara mengoperasikannya itu dari kiri ke atas, bukan dari atas ke kiri. R0 dengan R0. R0 itu kan A, B, C, D. Dirotasikan sebesar 0 derajat dengan pusat 0,0 sehingga tetap menjadi A, B, C, D. Kan rotasinya 0, nggak berubah. Jadi di sini ditulis R0. Ini kan sama dengan R0. R0. Sekarang ini ya, R90 ke R0. R90 itu ini tadi BCDA. BCDA dirotasikan sebesar 0 derajat sehingga tetap menjadi BCDA karena rotasinya 0 derajat. Berarti ini R90. Ini R180. R180 tadi CDAB. Dirotasikan R0 sehingga tetap menjadi CDAB. Kan rotasinya nggak berubah, R0. Kemudian R270 dirotasikan sebesar R0. R270 yaitu DABC. DABC dirotasikan R0 tetap, berarti hasilnya tetap R270. Ini MY sama dengan 0 yaitu DCBA. Dirotasikan sebesar 0 derajat, kan nggak berputar tuh. Berarti kan tetap hasilnya MY sama dengan 0. Ini juga nggak berubah, soalnya dirotasikan 0 derajat dengan pusat 0,0. Maka tetap MX sama dengan 0. Ini juga sama semua. Ini MX sama dengan Y. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan kalau apapun yang dioperasikan dengan R0 kan rotasinya 0 derajat, berarti kan nggak memutar, hasilnya pasti tetap ini gitu. Jadi ini hasilnya. Kemudian untuk mempermudah saya ngitung yang ini, soalnya ini hasilnya pasti sama kayak ini, soalnya dioperasikan dengan R0 dioperasikan dengan ininya. Kita coba ya. R0 itu A, B, C, D. Oh ini sudah R0 dengan R90 ya. R0 yaitu A, B, C, D. R0 itu kan A, B, C, D. Dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka hasilnya menjadi B, C, D, A.
BCDA ini punya siapa? Punya R90. Jadi hasilnya itu ini kayak ini. Ini R90. Nah, ini ya, coba R0 sama R180. R0 ini dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. Maka menjadikan memutar 2 kali. Kalau 180 itu berarti menjadi CDAB. CDAB. Nah, CDAB ini punyanya siapa? Punyanya R180. Jadi R0 dioperasikan dengan R180 menjadi R180. Ini juga sama, R270. R270 kan R0 ya, R0 dioperasikan dengan ini kan R0. ABCD dirotasikan memutar, kalau 91 kali, 180 2 kali, 270 itu 3 kali tadi. Berarti kan ini kan tadi sudah dihitung hasilnya, yaitu DABD 270, berarti ini R270. Kalau ini R0 dengan M sama dengan 0, ini R0. Yang ini gitu. Ini kita hitung semua biar cepat. Ini R0. Terus ini M dirotasikan dengan MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan MY, MX sama dengan Y, sehingga ini hasilnya. Jadi ini hasil, ini yang hitung tadi berarti nggak usah ngitung. Nah gini, ini kan tadi R0 dirotasikan MY sama R0 dirotasikan dengan MY, ini hasilnya. Berarti ini punya siapa? Punya ini, berarti ditulis gini. Terus ini juga, ini R0 dirotasikan dengan ini, hasilnya ini punya siapa? Ini ditulis ini. Ini R0 dirotasikan dengan ini, berarti hasilnya ini. Ini R0 dirotasikan dengan ini hasilnya. Ini apa ini? Jadi gini hasilnya, sama kayak perhitungan tadi. Selanjutnya yaitu R90 ya. Ini ke sini. Jadi saya operasinya dari sini ke sini. Berarti R90 ke R90. R90 berapa? R90 itu BCDA. BCDA dirotasikan sebesar R90 sehingga menjadi CDAB. CDAB punya siapa? Punya R180, berarti ini R180. Ini R90 dengan R180. R90 itu BCDA dirotasikan sebesar 180 derajat sehingga menjadi 180. Berarti DABC. DABC punya siapa? 270, berarti ini R270. Nah, selanjutnya R90 dengan MY sama dengan 0. Rotasi ke dikalikan dengan refleksi. R90 ini R90 BCDA direfleksikan MY sama dengan 0 sehingga menjadi, kalau MY sama dengan 0 kan atas dengan yang bawah yang ditukar, berarti menjadi ADCB. ADCB punyanya siapa? Punyanya MX sama dengan min Y. Terus R90 dengan MX sama dengan 0. Iya, R90 saya langsung.
direfleksikan ya Allah, direfleksikan MX sama dengan 0. Berarti MX sama dengan 0 yang dirubah kanan sama kiri ini ya, berarti menjadi CD DA CBAD punya E siapa? Punya E M. X sama dengan Y. R90 BCDA ini R90 direfleksikan M X sama dengan min Y sehingga menjadi MX sama dengan min Y ini ya yang dirubah, yang ini dirubah, ini tetap menjadi, ini tetap BD ditulis, yang berubah ini AC. BADC punya siapa? M X sama dengan 0. Ini R90 dengan MX sama dengan Y. R90 ini dengan MX sama dengan Y sehingga menjadi MX sama dengan Y ini yang dirubah dari mana ya? R90 dari sini ini yang dirubah, yang dirubah sehingga D ini yang tetap C A. DC BA punya E siapa? Punya E M Y sama dengan 0. Nah selanjutnya itu R180 dengan R90. R180 itu CDAB dirotasikan dengan apa tadi? R90 ya, sehingga menjadi DABC punya siapa? R270 ini sama dengan R270. Berarti di sini tulis R270. Selanjutnya R180 dengan R180. Di sini aja ya. Ini R180 dirotasikan sebesar R180 sehingga menjadi A B C D, kan diputar 3 kali perlawanan arah. Perlawanan arah jam-jam. ABC punya siapa? R0 berarti ini R0 R180 dengan R270. R180 tadi C D A B, ini R180. Nah lanjut, maaf tadi saya potong, ini R180 CDAB dirotasikan sebesar R270, berarti dirotasikan 270 derajat sehingga menjadi BC BCDA ini punya siapa? Punya R90. Ini berarti R90. Nah selanjutnya R180 dengan MY sama dengan 0. R180 itu CDAB. R180 Rekan CDAB dirotasikan MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 berarti direfleksikan ya Allah dari atas ke bawah sehingga menjadi BADC. Maaf kurang itu. BADC punya siapa? Punya MX sama dengan 0 berarti ini tuh MX sama dengan 0. Tulis ya di sini
X sama dengan 0, awas keliru nulisnya. Kemudian R 180 dengan refleksi X sama dengan 0. R 180 CDAB ini aja ya. R 180 dengan M X sama dengan 0 sehingga menjadi sama ini berarti refleksi kiri ke kanan, berarti ini ke ini, berarti DACB. DCBA punyanya siapa? Punya E, MY sama dengan 0, berarti di sini MY sama dengan 0. Terus R 180 dengan MX sama dengan min Y. R 180 sini cari yang kosong. R 180 CDAB dengan MX sama dengan min Y. MX sama dengan min Y sehingga menjadi ini ya, berarti ini tetap yang ditukar ini, berarti sin A yang tetap yang ditukar ini CB. CBA dia punya siapa? MX sama dengan Y. Di sini MX sama dengan Y. Kemudian R 180 dengan MX sama dengan Y. R 180 itu CDAB direfleksikan dengan MX sama dengan Y sehingga menjadi ini tetap kedudukan ini menjadi AC ini tetap DB. ADCB punya siapa? MX X sama dengan Y. Selanjutnya yaitu R270 dengan R90. R270 itu sini ya, R270 DABC. Jadi kita lihatnya dari yang kita hitung di awal ini, patokannya DABC dengan rotasi 90 R 90 sehingga menjadi mutar ke kiri berlawanan arah jarum jam 1 kali. A B C D. A B C D punya siapa? R0 di sini tulis R0. Sekarang R270 dengan R90. R270 dengan R180. R180 berarti mutar 2 kali menjadi B C D A, mutar 2 kali di B di 1 2. Ya, betul, berarti BC dia punyanya siapa? R90. Kemudian R270 itu R270 DA BC dirotasikan dengan R270 sehingga menjadi CD. Ini R270 ya, CDAB punyanya R180. Berarti ini R180. Kemudian R270 dengan refleksi MY sama dengan 0. R270 itu
270 DABC DABC direfleksikan terhadap sumbu X. MY sama dengan 0, berarti yang dirubah atas ini dengan ini sehingga menjadi CBAD. Nah, hasilnya F270 dengan MY sama dengan 0 itu hasilnya CBAD. CBAD punyanya siapa? Ini MX sama dengan Y. Jadi di sini MX sama dengan Y. Selanjutnya R270 sini ya. R270 DABC dengan MX sama dengan 0. MX sama dengan 0 berarti kan terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan gini. Berarti yang dirubah jadi sama kanan, berarti menjadi ABDC. ABDC punyanya siapa? ADCB, mohon maaf. ADCB punyanya MX sama dengan min Y. Selanjutnya R270. Ini aja ya. R270 dengan refleksi MX sama dengan min Y. X sama dengan min Y kan ini. Berarti ini yang enggak dirubah, yang dirubah A sama C. Oke. Yang dirubah A sama C. Ini tetap DB, ini CA. Di CBA itu apa? MY sama dengan 0. MY sama dengan 0. Terus R270. R270 tadi DABC. DABC direfleksikan MX sama dengan Y sehingga menjadi MX sama dengan Y kan gini ya guysnya. Tapi ini tetapnya nggak berubah ini tetap berarti CABD. DABC punyanya siapa? MX sama dengan 0. Selanjutnya MY sama dengan 0 dengan R90. MY sama dengan 0. Ini MY sama dengan 0 itu DC BA. DC BA dirotasikan sebesar 90 derajat. R90 sehingga menjadi C kan memutar satu kali. CBAD. CBAD punya siapa? CBAD MX sama dengan Y. Jadi ini itu sama dengan MX sama dengan Y. Di sini ya. MX sama dengan Y. Kalau ini MY sama dengan 0. Ini dengan 180 derajat. Berarti 2 kali. C-nya 1 2. Tulis saja. MY sama dengan 0. MY sama dengan 0. DC DA dirotasikan sebesar 180 sehingga menjadi 2 kali. Ini ke sini. B-nya 1 2. Berarti B A B C. BADC punyanya MX sama dengan 0. MX sama dengan 0. Sekarang MY sama dengan 0 dengan R270. Ini aja ya. Dengan R270. Berarti kan memutar 3 kali. Berarti menjadi itu 23. A D C B. A D C B punyanya MX sama dengan min Y. MX sama dengan min Y.
MY sama dengan 0. MY sama dengan 0. MY sama dengan 0, DC BA. DC BA sama dioperasikan dengan MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 dengan MY sama dengan 0 kan terhadap sumbu menjadi A, B, C, D. A, B, C, D punya R0. Berarti ini R0. Kemudian MY sama dengan 0 dengan MX sama dengan 0. MY sama dengan 0 itu DC BA. DC BA sama MX sama dengan 0 sehingga menjadi MX berarti ini yang dirubah. C B D A. C D B A punyanya C D A B. C D A B punyanya R 180. MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 itu DC BA itu dengan MX sama dengan Y. MX sama dengan Y berarti ininya nggak berubah, yang dirubah C sama A dengan menjadi ini tetap DB yang dirubah AC. DA BC. DA BC punyanya R 270. Ini berarti R 270. Terus lanjut sini. M sama dengan 0. M sama dengan 0 itu DC BA. DC BA direfleksikan dengan MX sama dengan Y sehingga menjadi MX sama dengan Y berarti ini enggak berubah, yang dirubah D sama B. AC tetap B nya yang dirubah BCDA. BCDA punyanya R90. Selanjutnya MX sama dengan 0. MX sama dengan 0. MX sama dengan 0 itu BA DC. BA DC dirotasikan dengan R90. R90 berarti memutar satu kali sehingga menjadi A D C B. A D C B punyanya A D C B punyanya MX sama dengan Y. Selanjutnya MX sama dengan 0 dengan R180. MX sama dengan 0 dengan rotasi sebesar 180 sehingga menjadi mutar dua kali. Ini dua. D-nya di sini, D 1 2 di sini, D C D A. Harus bisa hitungnya. Mutar dua kali kalau 180. DC DA punyanya M D sama dengan 0. M D sama dengan 0. M D sama dengan 0 dengan F 270. M X sama dengan 0 itu
R 270 putar 3 kali sehingga menjadi C B A D. CBAD bunganya CBAD M X sama dengan Y. Selanjutnya MX sama dengan 0 dengan MY sama dengan 0. MX sama dengan 0 itu BADJ M D sama dengan 0. Perhatikan terhadap kalau M sama dengan 0 berarti terhadap sumbu X ini yang dibuka atas sama bawah menjadi CDAB punyanya R180. Jadi ini R180. MX sama dengan 0 dengan MX sama dengan 0. MX sama dengan 0 yaitu MX sama dengan 0 BADC dengan terhadap MX sama dengan 0 sehingga menjadi terhadap sumbu ya kalau M sama dengan 0 berarti yang dirubah ini sama ini sama kanan yang dirubah ABC itu punyanya R0 tapi ini R0 terus MX sama dengan 0 dengan MX sama dengan Y. MX sama dengan 0 MX sama dengan 0 itu BADC dengan MX sama dengan Y. MX sama dengan Y. MX sama dengan Y berarti itu ya patokannya, ini nggak dirubah, yang dirubah A sama C sehingga ini tetap BD-nya yang dirubah AC dari CDA. CDA punyanya R90. Ini R90. MX sama dengan 0 sama MX sama dengan Y. MX sama dengan 0 itu BADC direfleksikan MX sama dengan Y sehingga menjadi MX sama dengan Y ini tetap Y yang dirubah BD-nya sehingga AC-nya tetap BD-nya DABC punyanya R270. Selanjutnya MX sama dengan Y dengan R90. MX sama dengan Y itu MX sama dengan Y ADCB dirotasikan sebesar 90 derajat saya memutar satu kali berarti DC BA punyanya M D sama dengan 0. Di sini M D sama dengan 0. MX sama X selanjutnya MX sama dengan Y dengan R180. MX
sama dengan min Y itu ADCB. Rotasikan sebesar 180 derajat sehingga menjadi memutar 2 kali. Berarti CBAD punyanya MX sama dengan Y. Ini berarti MX sama dengan MX sama dengan Y. Sekarang MX sama dengan Y dengan R 270. MX sama dengan Y itu dirotasikan sebesar 270 ya, 270 berarti memutar 3 kali. Berarti BADC punyanya MX sama dengan 0. Di sini MX sama dengan 0. Terus MX sama dengan Y itu ADCB direfleksikan dengan MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 berarti terhadap sumbu X segini dari atas BC DA. BCDA R90 MX sama dengan min Y dengan MX sama dengan 0. MX sama dengan min Y itu ADCB dengan MX sama dengan 0 berarti terhadap sumbu Y DC AB DABC punyanya R270. Selanjutnya mencari MX sama dengan min Y ke MX sama dengan min Y. Ini MX sama dengan min Y itu ADCB. Direfleksikan dengan MX sama dengan min Y sehingga MX sama dengan min Y kan ini gak dirubah, ini yang dirubah, jadi ini gak dirubah, D sama B yang dirubah, A sama C gak dirubah, ini B, ini D dirubah, A, B, C, D, sehingga ini R0. Di sini ditulis R0. Selanjutnya MX sama dengan min Y. MX sama dengan min Y itu tadi ADCB direfleksikan dengan MX sama dengan Y. Direfleksikan MX sama dengan Y. MX sama dengan Y berarti ini nggak dirubah. Ini nggak dirubah, yang dirubah A sama C, sehingga ini D sama B tetap, ini CA. CDAB punya R180, berarti ini R180. Selanjutnya ini MX sama dengan Y dirotasikan ke 0 derajat. MX sama dengan Y itu CBAD
dirotasikan, sudah ya, oh tadi sudah, maaf, kehapus. Ini sama hasilnya, MX sama dengan Y. Nah, ini MX sama dengan Y dengan R90, berarti di sini dirotasikan sebesar 90 derajat. Berarti kan kalau 90 memutar satu kali, nanti menjadi BADC. BADC punyanya MX sama dengan 0. Berarti ini MX sama dengan 0. Nah, ini sudah ditulis. Ini MX sama dengan Y dengan R180. Coba dibuktikan. MX sama dengan Y itu JBAD dirotasikan sebesar 180 derajat sehingga menjadi ADCB. ADCB punyanya MX sama dengan Y. Nah, terbukti. Kemudian ini MX sama dengan Y ke R270. Ini MX sama dengan Y ya, ke R270 sehingga menjadi ini 1, 2, 3 D. Kan memutar ke kiri 3 kali. D, C, B, A. DCBA punyanya DCBA, MY sama dengan 0. Nah, ditulis sini MY sama dengan 0. Kemudian MX sama dengan Y ke MY sama dengan 0. MX sama dengan Y itu JBAD direfleksikan ke MY sama dengan 0. MY sama dengan 0. Kalau MY sama dengan 0 berarti terhadap sumbu X. Berarti yang ditukar itu yang atas dengan yang bawah. Ini menjadi DABC. DABC punyanya R270. Di sini berarti R270. Selanjutnya MX sama dengan Y direfleksikan dengan MX sama dengan 0. Ini MX sama dengan Y direfleksikan ke MX sama dengan 0. Kalau MX sama dengan 0 berarti terhadap sumbu Y. Berarti yang dirubah kiri sama kanan. Berarti jadi ini BA, ini CD. BC DA punyanya R90. Nah, di sini R90. Terus ini MX sama dengan Y ke MX sama dengan Y. MX sama dengan Y kan berarti JBAD. JBAD direfleksikan MX sama dengan Y sehingga menjadi ini yang dirubah B sama D sehingga menjadi ini BD, ini CA tetap CDAB. Punyanya R180. Di sini R180. Yang terakhir MX sama dengan Y itu JBAD direfleksikan MX sama dengan Y. MX sama dengan Y berarti ini tetap, ini yang dirubah hingga menjadi ini tetap DB dirubah AC. ABCD berarti R0. CD ini R0. Nah, sudah selesai untuk mengisi entry-entry pada tabel Taylor. Nah, misalnya ini R0, terus
terus di sini R0. Berarti ini ada yang salah. Kalau ada yang sama, misal R0 itu berarti ada yang salah, berarti enggak terbukti. Kalau sini misal R270 ini juga R270 itu juga salah gitu. Nah, sudah. Jadi untuk mengisi ini, melihat dari patokannya ini. Nah, setelah kita selesai mengisi entry-entry pada tabel Gini ini, selanjutnya kita buktikan apakah himpunan transformasi D4 sama dengan R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan min Y, MX sama dengan Y merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Untuk membuktikan bahwa dia adalah sebuah grup atau tidak, maka dia harus memenuhi 4 syarat dulu. Yang pertama, memiliki sifat tertutup. Yang kedua, memiliki sifat asosiatif. Yang ketiga, memiliki identitas. Dan yang keempat yaitu memiliki inverse. Jika 4 syarat ini terpenuhi, maka dapat dikatakan grup. Yang pertama yaitu sifat asosiatif. Karena entry-entry dalam tabel Cayley merupakan anggota dari D4, maka terbukti D4 memiliki sifat tertutup di bawah operasi hasil kali transformasi. Nah, ini entry-entrynya ini anggotanya D4 semua. Sehingga terbukti bahwa ini memiliki sifat tertutup. Yang kedua, sifat asosiatif. Ambil sembarang A, B, C elemen D4, akan ditunjukkan bahwa A buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Bukti. Buka kurung A kali B tutup kurung kali C dan A kali buka kurung B kali C tutup kurung berturut-turut merupakan matrik dengan operasi hasil kali transformasi. Karena A, B, C elemen D4 dan buka kurung A kali B tutup kurung dikali C dan A kali buka kurung B kali C tutup kurung memiliki hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Nah, sifat tertutup dan sifat asosiatif ini terpenuhi. Selanjutnya membuktikan apakah memiliki identitas. Terdapat R0 elemen D4 sedemikian hingga R0 dikali R0 sama dengan R0. R0 dikali R0 hasilnya R0. Kemudian R90 dikali R0 sama dengan R0 dikali 90, hasilnya yaitu sama dengan R90. Hasilnya itu sama-sama R90. Kita buktikan. Ini R90 dikali R0, kan hasilnya R90. Kalau R0 dikali R90, hasilnya sama-sama R90. Kemudian R180 dikali R0 sama dengan R0 dikali R180. Ini hasilnya sama-sama R180, dibuktikan. Ini R180 dikali R0 hasilnya R180. R0 dikali R180 hasilnya R180. Dan R270 kali R0 sama dengan R0 kali R270 sama dengan R270.
R270 dikali R0 sama dengan R270. R0 dikali R270 hasilnya R270. Selanjutnya MY sama dengan 0 dikali R0 sama dengan R0 dikali MY sama dengan 0. Sehingga hasilnya sama-sama MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 dikalikan R0 hasilnya MY sama dengan 0. R0 dikali MY sama dengan 0 hasilnya sama-sama MY sama dengan 0. Kemudian MX sama dengan 0 dikali R0 sama dengan R0 dikali MX sama dengan 0. Hasilnya sama-sama MX sama dengan 0. MX sama dengan 0 dikali R0 hasilnya MX sama dengan 0. R0 dikali MX sama dengan 0 hasilnya sama-sama MX sama dengan 0. Kemudian MX sama dengan min Y dikali R0 hasil sama dengan R0 dikali MX sama dengan min Y sama dengan MX sama dengan min Y. Ini dikali R0 hasilnya MX sama dengan min Y. R0 dikali MX sama dengan min Y hasilnya ini MX sama dengan min Y. Yang terakhir MX sama dengan Y kali R0 sama dengan R0 kali MX sama dengan Y. Berarti hasilnya sama-sama MX sama dengan Y. MX sama dengan Y dikali R0 hasilnya MX sama dengan Y. R0 dikali MX sama dengan Y hasilnya ini MX sama dengan Y. Jadi R0 merupakan elemen identitas di D4. Ini elemen identitasnya yaitu R0. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian syarat yang keempat, inverse. Inverse dari R0 itu sama dengan R0 karena R0 dikali R0 itu hasilnya R0. Ini. Nah, kemudian inverse dari R90 itu sama dengan R270. Ini mohon maaf, ini inverse dari R0 ini sama dengan R0. Nah, R0 ini sendiri termasuk elemen dari D4. Kemudian inverse dari R90 itu sama dengan R270. R270 ini elemen dari D4. Ini R90 dikali R270 itu hasilnya ini identitas. Sehingga inverse dari R90 itu sama dengan R270. Demikian juga dengan inverse dari R270 itu sama dengan R90. Ini R270 dikali 90 hasilnya identitas. Gitu. Kemudian inverse dari R180 itu sama dengan R180. R180 ini merupakan elemen dari D4. R180 ini ya. Dikali dengan dikali R180 hasilnya identitas. Kemudian MY inverse dari MY sama dengan 0 itu sama dengan MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 ini elemen dari D4. MY sama dengan 0 dikali dengan MY sama dengan 0 hasilnya identitas. Kemudian inverse dari MX sama dengan 0 sama dengan MX sama dengan 0. Jadi MX sama dengan 0 ini elemen dari D4. MX sama dengan 0 dikali dengan MX sama dengan 0 hasilnya identitas.
Kemudian mx sama dengan min y, inverse dari mx sama dengan min y yaitu mx sama dengan min y. Mx sama dengan min y ini elemen dari D4. Mx sama dengan min y dikali dengan mx sama dengan min y hasilnya identitas. Yang terakhir, mx inverse dari mx sama dengan y yaitu mx sama dengan y. Mx sama dengan y ini elemen dari D4. Mx sama dengan y dikali mx sama dengan y hasilnya R0 atau identitas. Sehingga terbukti karena 4 syarat ini memenuhi mulai dari sifat tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse ini memenuhi, maka terbukti bahwa dia merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Sekian presentasi dari saya untuk pembuktian grup. Mohon maaf apabila dalam video saya tadi terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.